kaum raksasa yang merasa tak terkalahkan. Mereka yang dikenal sebagai kaum Jabarun. Di antara mereka berdiri satu sosok yang namanya mengguncang sejarah. Auj bin Unuk, raksasa yang diyakini hidup melintasi zaman, menantang para nabi, dan mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melawan kehendak Allah. Ia menyaksikan banjir besar Nabi Nuh, berdiri angkuh di hadapan dakwah Nabi Musa, dan merasa dirinya kebal dari azab apapun. Namun sejarah selalu mencatat satu hukum yang tak pernah berubah, bahwa kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Saksikan kisah ini sampai akhir, karena setiap bagiannya menyimpan pelajaran iman yang dalam dan peringatan keras bagi kita semua. Jika kisah ini bermanfaat, sebarkan kepada keluarga dan teman agar menjadi pengingat bersama. Jangan lupa like, tuliskan komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa dan penguat iman. Semoga Allah memberkahi siapapun yang menonton kisah ini hingga akhir, melindungi hati kita dari kesombongan, dan meneguhkan langkah kita di jalan kebenaran. Dan sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pada masa-masa awal kehidupan manusia di bumi, dunia tidaklah seperti yang kita kenal hari ini. Lingkungan alam masih liar, bentangan bumi terasa luas tanpa batas, dan manusia hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dari generasi modern. Al-Quran memberi isyarat bahwa umat terdahulu memiliki umur yang jauh lebih panjang dan kekuatan fisik yang lebih besar. Mereka hidup ratusan bahkan ribuan tahun, menyaksikan pergantian generasi, perubahan alam, dan perkembangan peradaban awal manusia. Inilah fase sejarah yang menjadi fondasi munculnya kisah-kisah besar tentang kekuatan, kesombongan, dan kehancuran. Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama dengan bentuk yang sempurna. Dalam hadis sharih, disebutkan bahwa tinggi Nabi Adam mencapai 60 hasta, dan manusia setelahnya terus mengalami penurunan ukuran tubuh dari generasi ke generasi. Isyarat ini bukan sekadar informasi biologis, tetapi petunjuk bahwa manusia awal memiliki fisik yang sangat berbeda dibanding manusia masa kini. Tubuh mereka kuat, usia mereka panjang, dan kemampuan bertahan hidup mereka luar biasa. Namun perbedaan fisik ini tidak selalu diiringi dengan keunggulan iman. Dari Nabi Adam manusia berkembang menjadi berbagai keturunan dan kaum. Sebagian tetap menjaga tauhid dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Namun sebagian lain mulai menyimpang, menjadikan kekuatan fisik, usia panjang, dan dominasi atas alam sebagai sumber kebanggaan. Disinilah bibit kesombongan mulai tumbuh. Ketika manusia merasa kuat dan lama hidup, mereka mulai merasa aman dari hukuman dan lupa bahwa semua itu hanyalah amanah dari Allah. Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa kehancuran umat terdahulu bukan disebabkan oleh kelemahan mereka, tetapi justru oleh kesombongan yang lahir dari kekuatan. Allah berfirman bahwa seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya keberkahan akan dilimpahkan dari langit dan bumi. Namun, ketika mereka mendustakan kebenaran, azab menjadi ketetapan. Ayat ini menegaskan bahwa ukuran keselamatan bukanlah kekuatan fisik, melainkan iman dan ketaatan. Dalam sejarah Islam, para sejarawan seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir mencatat adanya riwayat tentang manusia-manusia bertubuh sangat besar yang hidup pada masa awal peradaban. Riwayat-riwayat ini banyak bersumber dari kisah Bani Israel yang dikenal sebagai Israiliyat. Para ulama menegaskan bahwa kisah-kisah ini tidak dijadikan landasan akidah, tetapi dicatat sebagai bagian dari tradisi sejarah yang mengandung pelajaran moral. Di balik kisah manusia raksasa, tersimpan pola berulang tentang kesombongan yang berujung kehancuran. Generasi awal manusia hidup dalam rentang waktu yang panjang, sehingga mereka menyaksikan langsung akibat dari pilihan hidup mereka sendiri. Mereka melihat bagaimana kaum yang taat diberkahi, dan bagaimana kaum yang melampaui batas ditimpa kebinasaan. Namun ironisnya, pengalaman panjang itu tidak selalu melahirkan hikmah. Sebagian manusia justru semakin tenggelam dalam keangkuhan, merasa bahwa kekuatan dan umur panjang adalah bukti keistimewaan mereka di atas makhluk lain. Inilah latar besar dari kisah yang akan terungkap. Sebuah dunia tempat kekuatan fisik menjadi ukuran kemuliaan dan kesombongan tumbuh perlahan dari generasi ke generasi. Dari dunia inilah akan muncul sosok-sosok yang namanya dikenang bukan karena ketaatan, tetapi karena kezaliman dan keangkuhan. Salah satu di antaranya
akan dikenal sebagai raksasa yang melintasi zaman, simbol puncak kesombongan manusia. Namun sebelum sampai ke sana, sejarah harus bergerak melalui fase-fase awal. Ketika manusia pertama kali belajar bahwa kekuatan tanpa iman hanyalah awal dari kehancuran, seiring berjalannya waktu setelah generasi awal manusia, kehidupan di bumi mulai menunjukkan pola yang berulang. Manusia berkembang menjadi kelompok-kelompok besar, membangun komunitas, dan membentuk tatanan sosial sederhana. Dengan umur yang panjang dan fisik yang kuat, mereka mampu menguasai alam di sekitarnya. Hutan dibuka, wilayah dikuasai, dan kekuatan fisik menjadi modal utama untuk bertahan hidup. Pada fase inilah, perubahan besar mulai terjadi dalam cara manusia memandang dirinya sendiri. Awalnya, kekuatan dipahami sebagai anugerah. Manusia sadar bahwa kemampuan tubuh, usia panjang, dan kekuasaan atas alam berasal dari Allah. Namun perlahan, kesadaran ini memudar. Kekuatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai bukti keunggulan. Mereka yang lebih besar dan lebih kuat mulai merasa lebih layak memimpin, lebih berhak ditaati, dan lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain. Dari sinilah, benih kesombongan mulai tumbuh, halus, dan hampir tak disadari. Dalam masyarakat awal itu, ukuran kemuliaan mulai bergeser. Bukan lagi iman dan ketakwaan yang menjadi tolok ukur, tetapi siapa yang paling kuat, paling ditakuti, dan paling lama bertahan hidup. Orang-orang yang memiliki fisik besar dan kekuatan luar biasa dijadikan panutan. Nama mereka disebut dengan rasa kagum, bahkan rasa takut. Tanpa disadari, kekuatan fisik mulai mengambil posisi yang seharusnya hanya milik Tuhan. Ia berubah menjadi berhala baru yang disembah dalam bentuk kebanggaan dan ketaatan buta. Al-Quran menggambarkan pola ini sebagai ciri manusia yang melampaui batas. Ketika manusia merasa cukup dengan kekuatannya sendiri, ia mulai menolak kebenaran yang datang dari Allah. Nasihat dianggap sebagai ancaman, peringatan dipandang sebagai penghinaan. Mereka tidak lagi mau tunduk, karena tunduk berarti mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari diri mereka. Padahal, disinilah titik awal kehancuran banyak umat terdahulu. Sejarah mencatat bahwa kaum-kaum yang kuat seringkali menjadi kaum yang paling keras menentang kebenaran. Mereka membangun keyakinan bahwa selama tubuh mereka kuat dan umur mereka panjang, tidak ada yang perlu ditakuti. Azab dianggap mitos, kematian terasa jauh, dan akhir kehidupan seolah tidak pernah datang. Pola pikir inilah yang membuat kekuatan berubah dari anugerah menjadi sumber kebinasaan. Dalam suasana seperti ini, nilai kemanusiaan perlahan terkikis. Yang lemah direndahkan, yang berbeda ditekan, dan yang mengingatkan kebenaran disingkirkan. Kekuasaan dijalankan dengan tangan besi, bukan dengan keadilan. Manusia tidak hanya melampaui batas terhadap sesamanya, tetapi juga terhadap Allah. Mereka hidup seolah dunia sepenuhnya berada di tangan mereka, tanpa menyadari bahwa semua itu dapat dicabut kapan saja. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ketika kekuatan menjadi berhala, hati manusia mengeras. Mereka tidak lagi mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekelilingnya. Panjangnya umur justru membuat mereka semakin lalai. Setiap hari yang berlalu tanpa hukuman dianggap sebagai bukti bahwa mereka benar dan aman. Padahal, penundaan azab seringkali merupakan ujian yang paling berat. Inilah tahap penting dalam perjalanan sejarah manusia. Dunia belum hancur, tetapi arah kehancuran sudah jelas terlihat. Kekuatan telah menggantikan iman, dan kesombongan mulai diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari lingkungan inilah akan lahir manusia-manusia dengan keyakinan bahwa tubuh besar dan kekuatan luar biasa adalah segalanya. Disinilah panggung sejarah mulai disiapkan untuk munculnya sosok-sosok yang akan dikenang bukan karena kebaikan, tetapi karena kesombongan yang melampaui batas. Ketika kekuatan fisik mulai diagungkan dan kesombongan tumbuh di tengah generasi awal manusia, ingatan tentang mereka tidak sepenuhnya hilang ditelan waktu. Jejak-jejak keberadaan manusia bertubuh besar dan berumur panjang tersimpan dalam berbagai riwayat sejarah. Dalam tradisi Islam, kisah-kisah ini banyak ditemukan dalam kitab tafsir dan tarikh yang disusun oleh para ulama generasi awal. Mereka mencatat cerita-cerita tentang umat terdahulu sebagai pelajaran, bukan sebagai sumber keyakinan mutlak. Beberapa nama besar dalam dunia keilmuan Islam, seperti Ibnu Jarir Ath-Tabari dan Ibnu Katsir menyebutkan adanya riwayat tentang manusia dengan ukuran tubuh luar biasa. Riwayat ini banyak bersumber dari kisah Bani Israel yang sampai kepada umat Islam
melalui para ahli kitab yang masuk Islam. Tradisi ini dikenal dengan istilah Israiliyat. Para ulama sejak awal telah memberikan batasan yang tegas dalam menyikapi riwayat-riwayat tersebut. Israiliyat tidak dijadikan dasar akidah dan tidak pula dijadikan dalil hukum. Ia dicatat sebagai bagian dari sejarah yang diperselisihkan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Namun di balik kehati-hatian itu, mereka juga menyadari bahwa kisah-kisah tersebut menyimpan pola besar tentang perjalanan manusia, terutama tentang hubungan antara kekuatan, kesombongan, dan kehancuran. Dalam banyak riwayat, manusia-manusia bertubuh besar digambarkan hidup di masa ketika umur manusia masih sangat panjang. Mereka menyaksikan perubahan alam, pergantian generasi, dan runtuhnya kaum-kaum besar. Namun, alih-alih mengambil pelajaran, sebagian dari mereka justru merasa semakin unggul. Tubuh yang besar dan usia yang panjang dianggap sebagai tanda keistimewaan, bukan sebagai ujian. Disinilah kesalahan besar itu bermula. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara rinci tentang ukuran tubuh kaum-kaum tersebut, tetapi menggambarkan karakter mereka dengan sangat jelas. Mereka disebut sebagai kaum yang melampaui batas, sombong, dan menolak kebenaran. Fokus Al-Quran bukan pada seberapa besar tubuh mereka, melainkan pada sikap batin yang membuat mereka binasa. Ini menunjukkan bahwa yang berbahaya bukanlah kekuatan itu sendiri, tetapi cara manusia memaknainya. Para ulama menjelaskan bahwa kecenderungan manusia untuk membesarkan sosok-sosok kuat adalah bagian dari naluri takut dan kagum. Ketika riwayat tentang raksasa diceritakan, perhatian manusia sering terjebak pada kehebatan fisik, bukan pada pelajaran moralnya. Padahal, justru disitulah letak ujian. Kisah-kisah itu seharusnya mengingatkan bahwa semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab di hadapan Allah. Riwayat tentang kaum raksasa juga menunjukkan bahwa sejarah manusia tidak bergerak lurus menuju kebaikan. Ia bergerak dalam siklus. Setiap kali manusia diberi kekuatan dan umur panjang, selalu ada potensi penyimpangan. Ketika iman tidak dijaga, kekuatan berubah menjadi alat penindasan. Ketika hati mengeras, peringatan dianggap sebagai gangguan. Pola inilah yang berulang dari generasi ke generasi. Dari kumpulan riwayat inilah muncul gambaran tentang sosok-sosok luar biasa yang kelak dikenal dalam cerita sejarah. Mereka bukan sekadar manusia besar, tetapi simbol dari puncak kesombongan. Jejak mereka dicatat bukan karena ketaatan, melainkan karena penentangan terhadap kebenaran. Dan di antara nama-nama yang paling sering disebut dalam kisah-kisah ini, terdapat satu figur yang bayangannya mulai tampak semakin jelas. Seorang raksasa yang lahir dari lingkungan penyimpangan, tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuatan adalah segalanya, dan kelak akan menjadi simbol paling menakutkan dari kaum yang melampaui batas. Di antara riwayat-riwayat awal tentang manusia generasi pertama, muncul satu nama yang kerap disebut dalam kitab-kitab tarikh dan tafsir. Meski keberadaannya diperselisihkan, ia dikenal sebagai Unuk, seorang perempuan yang disebut sebagai bagian dari keturunan awal manusia setelah Nabi Adam. Kisah tentang dirinya tidak pernah ditempatkan sebagai kebenaran akidah, namun dicatat sebagai bagian dari tradisi sejarah yang mengandung peringatan moral. Dari sosok inilah, riwayat tentang penyimpangan generasi awal mulai mengerucut pada satu garis keturunan yang kelak melahirkan malapetaka besar. Unuk digambarkan sebagai pribadi yang tumbuh jauh dari nilai tauhid. Dalam beberapa riwayat, ia disebut hidup di lingkungan yang mulai menjadikan kekuatan dan hawa nafsu sebagai pedoman hidup. Kesombongan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan dari kebiasaan meremehkan kebenaran dan mengagungkan diri sendiri. Lingkungan semacam inilah yang membentuk watak, bukan hanya pada diri Unuk, tetapi juga pada generasi setelahnya. Para ulama sering menekankan bahwa kerusakan akhlak jarang lahir tanpa sebab. Ia berakar dari pendidikan, lingkungan, dan nilai yang diwariskan. Ketika manusia tidak lagi menjadikan iman sebagai fondasi, maka yang tersisa hanyalah kebanggaan palsu. Dalam kisah Unuk, penyimpangan itu digambarkan sebagai penolakan terhadap aturan ilahi dan kecenderungan hidup tanpa batas. Ia hidup mengikuti keinginan diri, bukan petunjuk Allah. Riwayat-riwayat tersebut menggambarkan Unuk sebagai sosok yang memiliki pengaruh buruk di lingkungannya, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena sikap hidupnya yang menormalisasi penyimpangan. Ketika kesalahan dilakukan berulang kali tanpa rasa takut, ia berubah menjadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu diwariskan,
ia menjelma menjadi budaya. Disinilah bahaya terbesar bermula, karena kerusakan tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang salah. Al-Quran memberikan prinsip besar bahwa menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan adalah tanggung jawab setiap manusia. Ayat ini bukan hanya perintah individual, tetapi peringatan bahwa rusaknya satu generasi seringkali berawal dari kegagalan generasi sebelumnya dalam menanamkan nilai iman. Kisah Unuk menjadi gambaran konkret tentang prinsip ini. Penyimpangan yang dibiarkan hari ini akan melahirkan kerusakan yang lebih besar di masa depan. Dalam riwayat tersebut, Unuk tidak dikenal karena kebaikan atau ketakwaan, melainkan karena garis keturunan yang ditinggalkannya. Ia menjadi simbol bagaimana satu mata rantai yang lemah dapat memengaruhi mata rantai berikutnya. Dari Ramya, menurut kisah yang beredar, lahir seorang anak yang kelak dikenal bukan hanya karena ukuran tubuhnya, tetapi karena kesombongan yang melampaui batas manusia biasa. Penting untuk dipahami bahwa para ulama tidak menempatkan kisah ini sebagai kepastian sejarah. Namun, mereka mencatatnya karena maknanya sejalan dengan sunnatullah. Allah membinasakan kaum bukan karena asal-usul mereka, tetapi karena sikap hidup yang menyimpang. Kisah Unuk menjadi pengantar penting sebelum munculnya figur yang lebih besar dalam sejarah. Sosok yang akan mewarisi bukan hanya darah, tetapi juga kesombongan yang telah lama ditanamkan. Dari lingkungan seperti inilah, kelak lahir seorang manusia yang tubuhnya besar, umurnya panjang, dan kekuatannya menakutkan. Namun semua itu bukan tanda kemuliaan, melainkan ujian yang berat. Jejak penyimpangan Unuk menjadi bayangan awal dari kisah yang lebih kelam. Sebuah kisah tentang raksasa yang tumbuh di atas warisan kesombongan, dan dunia akan segera menyaksikan akibat dari warisan itu. Dari lingkungan penyimpangan yang telah terbentuk sebelumnya, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi simbol kesombongan paling ekstrem dalam riwayat manusia. Dalam kisah-kisah yang dinukil para sejarawan Muslim, ia dikenal dengan nama Auj bin Unuk sejak awal kelahirannya. Auj digambarkan tidak seperti manusia. Kebanyakan, tubuhnya tumbuh jauh lebih besar dari generasi sebayanya. Kekuatannya menonjol, dan pertumbuhannya seakan melampaui batas kewajaran manusia pada masa itu. Namun, para ulama menegaskan bahwa yang paling berbahaya dari dirinya bukanlah ukuran tubuhnya, melainkan arah hidup yang ia pilih. Auj tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari nilai tauhid. Ia tidak dibesarkan dengan kesadaran bahwa kekuatan adalah amanah, melainkan dengan keyakinan bahwa kekuatan adalah hak mutlak. Sejak kecil, ia melihat bagaimana manusia yang kuat ditakuti dan ditaati, sementara yang lemah direndahkan. Pola ini tertanam kuat dalam jiwanya. Kekaguman orang-orang terhadap fisiknya perlahan berubah menjadi sumber kebanggaan, dan kebanggaan itu menjelma menjadi kesombongan yang sulit dikendalikan. Dalam riwayat disebutkan bahwa pertumbuhan Auj berlangsung sangat cepat. Tubuhnya menjulang tinggi, tenaganya melampaui manusia lain, dan keberadaannya mulai menimbulkan rasa takut. Namun rasa takut itu tidak diiringi rasa hormat yang lahir dari kebaikan, melainkan ketundukan yang dipaksakan. Disinilah pergeseran besar terjadi. Auj mulai memandang manusia lain bukan sebagai sesama makhluk Allah, tetapi sebagai objek yang bisa ditundukkan. Kesombongan Auj tidak muncul dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan seiring dengan pujian dan ketakutan orang-orang di sekitarnya. Setiap hari ia diyakinkan oleh lingkungannya bahwa dirinya istimewa, bahwa tidak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Keyakinan ini membuatnya menutup diri dari kebenaran. Setiap nasihat dianggap sebagai ancaman. Setiap peringatan dipandang sebagai tanda kelemahan orang lain. Rasulullah menjelaskan bahwa hakikat kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sifat inilah yang mulai menguasai Auj sejak usia muda. Ia tidak hanya bangga dengan tubuhnya, tetapi juga merasa lebih tinggi derajatnya dari siapapun. Hatinya mengeras, dan ruang untuk menerima petunjuk semakin sempit. Kekuatan yang seharusnya menjadi ujian berubah menjadi alat pembenaran untuk berbuat sewenang-wenang. Para ulama seperti Ibnu Katsir mengingatkan bahwa meskipun detail kelahiran dan masa kecil Auj tidak memiliki sanad yang kuat, makna pelajarannya sangat jelas. Banyak manusia besar dalam sejarah yang binasa, bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena berlebihan dalam mengandalkannya. Auj menjadi gambaran ekstrem dari hukum ini. Ia tumbuh dengan segala potensi yang bisa mengantarkannya pada kebaikan, tetapi memilih jalan yang sebaliknya. Seiring waktu, nama Auj mulai dikenal luas. Ia tidak hanya dikenal karena tubuhnya yang besar,
tetapi karena sikapnya yang keras dan keangkuhannya yang mencolok. Keberadaannya menjadi simbol bagi generasi di sekitarnya bahwa kekuatan bisa mengalahkan kebenaran. Inilah fase awal dari perjalanan panjang Auj bin Unuk, ketika benih kesombongan telah berakar kuat dalam dirinya. Dari sinilah kisah mulai bergerak menuju babak yang lebih gelap. Auj bukan lagi sekadar manusia bertubuh besar, tetapi representasi dari pola lama yang terus berulang dalam sejarah. Ketika kekuatan tidak dibimbing iman, ia akan melahirkan penindasan, dan ketika penindasan dibiarkan, kehancuran hanyalah soal waktu. Perjalanan Auj baru saja dimulai, namun bayangan akibat dari kesombongannya sudah mulai tampak di kejauhan. Seiring bertambahnya usia Auj bin Unuk dan generasinya, dunia manusia bergerak menuju fase yang semakin gelap. Kerusakan moral tidak lagi terjadi secara tersembunyi, tetapi tampil terbuka dan dianggap wajar. Manusia mulai hidup tanpa batas, menuruti hawa nafsu, dan menolak aturan yang datang dari langit. Kekuatan fisik, umur panjang, dan jumlah pengikut menjadi ukuran kebenaran. Dalam suasana seperti inilah, dunia perlahan berjalan menuju sebuah titik balik besar yang akan mengubah sejarah umat manusia untuk selamanya. Al-Quran menggambarkan masa ini sebagai zaman ketika manusia telah melampaui batas. Penyembahan kepada Allah mulai ditinggalkan, digantikan oleh berhala-berhala yang diciptakan dari tangan manusia sendiri. Bukan hanya patung yang disembah, tetapi juga kekuasaan, kekuatan, dan pengaruh. Mereka merasa aman karena hidup panjang dan memiliki kendali atas lingkungan sekitar. Keyakinan bahwa azab tidak akan datang mengakar kuat dalam pikiran mereka. Dalam riwayat sejarah, Auj bin Unuk disebut hidup pada masa ini. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang mengagungkan kekuatan dan meremehkan kebenaran. Keberadaannya menjadi simbol keyakinan kolektif bahwa manusia kuat tidak akan tersentuh kehancuran. Tubuhnya yang besar dan usianya yang panjang semakin memperkuat ilusi bahwa ia berada di atas hukum alam. Ia melihat kerusakan di sekelilingnya, tetapi tidak pernah merasa bahwa dirinya bagian dari masalah. Ketika kerusakan telah meluas, Allah mengutus seorang rasul untuk mengingatkan manusia. Dialah Nabi Nuh, seorang hamba Allah yang diutus untuk menyeru kaumnya kembali kepada tauhid. Dakwahnya sederhana namun tegas, mengajak manusia meninggalkan kesombongan dan kembali menyembah Allah semata. Namun seruan ini justru dianggap ancaman oleh kaum yang telah terbiasa hidup tanpa batas. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ia mengingatkan bahwa kekuatan dan umur panjang tidak akan menyelamatkan siapapun dari kehendak Allah. Namun respons kaumnya justru semakin keras. Mereka menutup telinga, menolak mendengar, dan mengejek peringatan yang disampaikan. Setiap kali kebenaran datang, kesombongan mereka justru semakin menguat. Bagi manusia-manusia kuat pada masa itu, termasuk Auj bin Unuk, dakwah Nabi Nuh dianggap tidak masuk akal. Mereka melihat dunia tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kehancuran. Alam masih tunduk kepada mereka. Semua ini membuat mereka semakin yakin bahwa ancaman azab hanyalah cerita untuk menakut-nakuti orang lemah. Padahal, dalam hukum Allah, penundaan azab seringkali merupakan ujian terakhir sebelum keputusan besar ditetapkan. Kerusakan sosial semakin parah, penindasan merajalela, kebenaran dibungkam, dan manusia yang beriman hidup dalam tekanan. Dunia seolah dikuasai oleh mereka yang paling kuat dan paling keras. Nilai keadilan tergantikan oleh hukum rimba. Dalam kondisi seperti ini, batas antara benar dan salah semakin kabur. Manusia hidup mengikuti kekuatan, bukan kebenaran. Inilah masa ketika dunia berada di ambang kehancuran besar. Tidak banyak yang menyadari bahwa waktu hampir habis. Sebagian kecil manusia memilih beriman dan bersabar, sementara mayoritas tetap bertahan dalam kesombongan. Auj bin Unuk berdiri di antara mereka yang merasa aman, menyaksikan dakwah Nabi Nuh tanpa pernah merasa tersentuh. Ia tidak tahu bahwa dunia yang ia kenal sedang menuju akhir yang mengerikan. Langit dan bumi telah menyimpan keputusan Allah. Ketika peringatan demi peringatan diabaikan, keadilan ilahi akan turun tanpa bisa ditolak. Dunia menjelang banjir besar bukan sekadar latar peristiwa, tetapi cermin tentang bagaimana kesombongan kolektif manusia selalu berakhir pada kehancuran. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada kekuatan, setinggi apapun tubuh manusia, yang mampu menyelamatkan diri dari ketetapan Allah. Ketika kerusakan telah merata,
dan batas antara benar dan salah semakin kabur. Allah tidak membiarkan manusia tanpa peringatan. Di tengah dunia yang tenggelam dalam kesombongan, Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul untuk menyeru kaumnya kembali kepada Tauhid. Dakwah yang dibawanya bukan ajakan baru, melainkan seruan paling mendasar dalam sejarah manusia, menyembah Allah semata dan meninggalkan kesombongan yang menipu. Nabi Nuh menyampaikan risalah itu dengan kesabaran yang luar biasa. Al-Quran menggambarkan bahwa ia berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Setiap kesempatan digunakan untuk mengingatkan bahwa kekuatan dan umur panjang tidak akan menyelamatkan siapapun dari kehendak Allah. Ia mengajak mereka merenungi tanda-tanda di langit dan bumi, serta mengingat asal-usul mereka sebagai makhluk yang diciptakan. Namun dakwah itu justru berhadapan dengan tembok kesombongan yang tebal. Kaum Nabi Nuh menolak mendengar bukan karena tidak paham, tetapi karena tidak mau tunduk. Mereka menutup telinga, menutupi wajah dengan pakaian, dan bersikeras mempertahankan gaya hidup lama. Bagi mereka, menerima dakwah berarti mengakui bahwa selama ini mereka salah. Dan pengakuan semacam itu terasa lebih menakutkan daripada azab yang diingatkan. Orang-orang kuat dan berpengaruh menjadi barisan terdepan dalam penolakan. Mereka khawatir kehilangan posisi dan kendali jika kebenaran diterima. Kekuasaan yang selama ini bertumpu pada kekuatan fisik dan jumlah pengikut akan runtuh jika manusia kembali tunduk kepada Allah. Karena itulah, dakwah Nabi Nuh tidak hanya ditolak, tetapi juga diejek dan dilawan. Dalam suasana ini, figur-figur seperti Auj bin Unuk digambarkan hidup tanpa rasa takut. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang menonjol membuatnya merasa aman. Ia melihat Nabi Nuh dan para pengikutnya sebagai kelompok kecil yang tidak berarti. Ancaman azab dianggapnya sebagai cerita lama yang tidak pernah terbukti. Setiap hari berlalu tanpa bencana, justru memperkuat keyakinannya bahwa ia berada di pihak yang benar. Al-Quran menegaskan bahwa penolakan terhadap kebenaran seringkali membuat hati semakin keras. Semakin lama manusia menolak, semakin sulit baginya untuk menerima. Inilah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dakwah yang seharusnya melembutkan hati, justru memicu ejekan dan perlawanan. Mereka menyebut Nabi Nuh sebagai orang gila dan pendusta, tanda bahwa kesombongan telah menguasai akal dan perasaan. Di sisi lain, Nabi Nuh tetap berdiri dengan kesabaran yang menggetarkan. Ia menyaksikan kaumnya tenggelam dalam kesesatan, tetapi tidak berhenti menyeru. Setiap hari yang berlalu menjadi saksi keteguhan seorang rasul yang tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Kesabaran ini menjadi kontras tajam dengan keangkuhan kaum yang menolaknya. Panjang umur manusia pada masa itu tidak membawa hikmah bagi kebanyakan mereka. Justru waktu yang panjang digunakan untuk mengokohkan kesalahan. Mereka merasa memiliki banyak kesempatan, seolah kematian dan azab masih sangat jauh. Padahal, dalam ketetapan Allah, keputusan besar sering datang ketika manusia merasa paling aman. Dunia terus berjalan di antara dua barisan yang berseberangan. Di satu sisi, Nabi Nuh dan sedikit pengikutnya yang beriman dengan penuh kesabaran. Di sisi lain, mayoritas manusia yang bertahan dalam kesombongan merasa kuat dan tak tersentuh. Auj bin Unuk berdiri di tengah barisan ini, menjadi simbol keyakinan bahwa kekuatan fisik mampu melawan takdir. Namun sejarah selalu bergerak menuju satu titik pasti. Ketika kebenaran ditolak terlalu lama, pintu peringatan akan tertutup dan digantikan oleh keputusan. Dakwah Nabi Nuh telah mencapai puncaknya, dan dunia tanpa sadar sedang melangkah menuju peristiwa yang akan menghapus peradaban lama dan menyisakan pelajaran paling besar bagi seluruh umat manusia. Ketika dakwah Nabi Nuh telah disampaikan selama ratusan tahun, dan penolakan semakin mengeras, dunia memasuki fase yang paling menentukan. Tidak ada lagi ruang untuk peringatan tambahan. Manusia telah diberi waktu yang panjang, kesempatan yang luas, dan tanda-tanda yang jelas. Namun mayoritas tetap memilih kesombongan. Pada titik inilah, keadilan Allah bersiap untuk turun, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai keputusan yang tidak dapat ditunda. Al-Quran menggambarkan saat ini sebagai masa ketika keputusan Allah telah ditetapkan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera di bawah pengawasan dan wahyunya. Perintah ini menjadi isyarat paling jelas bahwa azab besar akan datang. Bahtera bukan sekadar kapal, tetapi garis pemisah antara iman dan kesombongan, antara keselamatan dan kehancuran. Pembuatan bahtera itu sendiri menjadi ujian bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya. Mereka membangunnya di tengah ejekan,
dan cemoohan. Kaumnya menertawakan kapal besar yang dibuat jauh dari lautan. Bagi mereka, peringatan banjir adalah hal yang tidak masuk akal. Langit tampak tenang, bumi kering, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Semua ini semakin meneguhkan keyakinan kaum zalim bahwa mereka aman. O bin Unuk, dalam riwayat yang beredar, disebut menyaksikan masa ini dengan penuh keangkuhan. Ia melihat bahtera itu sebagai simbol kelemahan, bukan keselamatan. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa membuatnya merasa tidak memerlukan perlindungan apapun. Ia meyakini bahwa jika bencana benar-benar datang, kekuatan fisiknya cukup untuk bertahan. Inilah puncak ilusi manusia ketika merasa mampu melawan kehendak Allah. Ketika waktu yang ditentukan tiba, tanda-tanda azab mulai tampak. Langit yang selama ini tenang berubah menjadi sumber curahan air yang tak terbendung. Bumi yang kokoh memancarkan mata air dari segala penjuru. Al-Quran menggambarkan pertemuan air langit dan air bumi sebagai satu urusan yang telah ditetapkan. Banjir itu bukan peristiwa alam biasa, melainkan azab yang menyeluruh dan terarah. Air naik dengan cepat, menelan daratan, bangunan, dan peradaban yang dibanggakan manusia. Mereka yang selama ini merasa kuat dan aman, mendadak panik. Kekuasaan, kekuatan fisik, dan jumlah pengikut tidak lagi berarti. Teriakan minta tolong menggema, tetapi pintu keselamatan telah tertutup. Hanya mereka yang beriman dan berada di dalam bahtera yang diselamatkan oleh rahmat Allah. Dalam riwayat Israiliyat, muncul kisah bahwa Auj bin Unuk termasuk makhluk yang selamat dari banjir karena tubuhnya yang sangat tinggi, sehingga air hanya mencapai mata kakinya. Namun para ulama, khususnya Ibnu Katsir, menegaskan bahwa riwayat ini tidak memiliki sanad yang kuat dan bertentangan dengan makna zahir Al-Quran. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada yang selamat pada hari itu, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Keselamatan bukan ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh iman. Sikap para ulama terhadap kisah ini menunjukkan prinsip penting dalam Islam. Riwayat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran boleh diceritakan sebagai kisah, namun tidak dibenarkan sebagai keyakinan. Banjir Nabi Nuh adalah pemutus peradaban zalim secara total. Ia menghapus generasi yang melampaui batas dan menyisakan umat baru yang seharusnya mengambil pelajaran dari kehancuran itu. Ketika air akhirnya surut dan bahtera berlabuh, dunia tidak lagi sama. Peradaban lama telah hilang, digantikan oleh awal yang baru. Namun, sejarah manusia menunjukkan bahwa kehancuran fisik tidak selalu mematikan kesombongan. Jika benar Auj bin Unuk masih hidup setelah banjir, sebagaimana disebut dalam riwayat yang diperselisihkan, maka kehidupannya justru menjadi ujian yang lebih berat. Ia telah menyaksikan azab terbesar dalam sejarah manusia. Namun pelajaran itu belum tentu melembutkan hatinya. Banjir besar bukan sekadar kisah kehancuran, tetapi peringatan abadi. Ia menegaskan bahwa ketika kesombongan manusia mencapai puncaknya, Allah akan menurunkan kidilania dengan cara yang tidak bisa dihindari. Dunia telah dibersihkan, tetapi ujian bagi manusia belum berakhir. Dari sisa-sisa peradaban inilah, kisah Auj bin Unuk akan berlanjut, melintasi zaman, membawa kesombongan lama ke dunia yang baru. Setelah banjir besar yang menenggelamkan peradaban lama, dunia memasuki babak baru dalam sejarah manusia. Air yang pernah menutup langit dan bumi perlahan surut, meninggalkan daratan yang sunyi dan hancur. Gunung-gunung berdiri sebagai saksi bisu, sementara sisa-sisa kehidupan lama terkubur di bawah lumpur dan kenangan. Manusia yang tersisa hanyalah mereka yang diselamatkan oleh Allah. Generasi baru yang seharusnya memulai hidup dengan pelajaran besar tentang ketaatan dan kerendahan hati. Dari keturunan orang-orang beriman inilah kehidupan kembali tumbuh. Mereka membangun keluarga, mengolah tanah, dan menyusun kembali tatanan sosial. Dunia tampak bersih dari kesombongan masa lalu, setidaknya untuk sementara. Namun sejarah manusia jarang bergerak lurus. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya generasi, ingatan tentang banjir besar mulai memudar. Cerita tentang azab ilahi berubah menjadi kisah lama yang terdengar jauh dan tidak lagi menakutkan. Al-Quran memberikan isyarat bahwa umat-umat terdahulu memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh sendiri tinggal di tengah kaumnya selama 950 tahun. Ini menunjukkan bahwa hidup panjang bukanlah hal asing pada masa awal manusia. Namun panjangnya umur tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman iman. Justru waktu yang panjang seringkali menjadi ruang tumbuhnya kelalaian. Ketika manusia merasa memiliki banyak kesempatan
dan menunda ketaatan. Dalam riwayat yang diperselisihkan, Auj bin Unuk disebut masih hidup setelah peristiwa banjir. Jika kisah ini dipandang sebagai simbol, maka ia menggambarkan satu kenyataan pahit. Kesombongan tidak selalu mati bersama kehancuran fisik. Ia bisa bertahan, beradaptasi, dan muncul kembali dalam bentuk yang baru. Auj digambarkan menyaksikan dunia yang telah dibersihkan, tetapi hatinya tidak ikut dibersihkan. Auj hidup melintasi pergantian generasi. Ia melihat manusia kembali membangun peradaban, membentuk kaum-kaum baru, dan mengulang pola lama. Tubuhnya yang besar dan usianya yang panjang membuatnya semakin yakin bahwa dirinya istimewa. Ia menyaksikan manusia lahir dan wafat silih berganti, sementara ia tetap hidup. Pengalaman ini bukannya melahirkan kerendahan hati, tetapi justru memperkuat ilusi keabadian. Dalam pandangan Auj, kehancuran generasi sebelum banjir bukanlah peringatan dari Allah, melainkan bukti kelemahan mereka. Ia menganggap dirinya berbeda, lebih kuat, dan lebih mampu bertahan. Pola pikir ini sangat berbahaya, karena mengubah azab menjadi bahan pembenaran diri. Ia melihat sejarah bukan sebagai cermin, tetapi sebagai alat untuk meninggikan ego. Seiring waktu, manusia kembali membentuk komunitas-komunitas besar. Kekuasaan, wilayah, dan kekuatan fisik kembali menjadi ukuran kemuliaan. Orang-orang yang kuat dihormati, yang lemah disisihkan. Dunia pasca banjir perlahan kembali menyerupai dunia sebelum banjir, meski dengan wajah yang berbeda. Kesombongan yang dulu ditenggelamkan, kini muncul kembali dari celah-celah kelalaian manusia. Auj bin Unuk, dalam riwayat tersebut, berada di tengah dunia yang kembali lupa. Ia menjadi saksi hidup dari dua zaman yang sangat berbeda, namun gagal mengambil hikmah dari keduanya. Umur panjang yang seharusnya menjadi sarana perenungan justru menjadi alasan untuk merasa unggul. Ia mengandalkan kekuatan fisik dan pengalaman panjangnya sebagai bukti bahwa dirinya tidak tersentuh oleh hukum Allah. Al-Quran mengingatkan bahwa Allah tidak menilai manusia dari rupa dan usia, melainkan dari hati dan amal. Dunia setelah air surut seharusnya menjadi tempat lahirnya generasi yang lebih taat. Namun kenyataannya, sebagian manusia kembali terjebak dalam pola lama. Dari dunia yang telah dibersihkan inilah, benih kesombongan baru tumbuh, dan Auj bin Unuk berdiri sebagai simbol bahwa kehancuran fisik tidak otomatis mengubah hati manusia. Babak baru sejarah telah dimulai, tetapi ujian belum berakhir. Dunia telah selamat dari banjir, namun belum tentu selamat dari kesombongan. Dan dari titik inilah, kisah akan bergerak menuju kemunculan kaum-kaum kuat yang kelak dikenal sebagai Jabarun, kaum yang kekuatannya menakutkan manusia, tetapi rapuh di hadapan kehendak Allah. Seiring dunia kembali dipenuhi manusia, dan peradaban tumbuh di berbagai penjuru, muncul kelompok-kelompok yang menonjol karena kekuatan dan kekuasaan mereka. Di wilayah yang subur dan strategis, manusia mulai membangun kota, benteng, dan sistem kekuasaan. Dari sinilah lahir kaum yang kelak dikenal sebagai Jabarun, kaum yang kuat secara fisik, keras wataknya, dan gemar menindas. Nama mereka menyebar bukan karena keadilan, melainkan karena rasa takut yang mereka tanamkan. Istilah Jabarun berasal dari sifat mereka yang memaksa, sombong, dan merasa berhak atas manusia lain. Mereka tidak sekadar kuat, tetapi menggunakan kekuatan itu untuk menguasai dan menekan. Dalam banyak riwayat tafsir, kaum ini digambarkan memiliki postur tubuh besar, kemampuan tempur yang tinggi, dan wilayah kekuasaan yang sulit ditembus. Mereka membangun benteng-benteng kokoh dan menjadikan kekuatan militer sebagai jantung peradaban. Wilayah tempat mereka bermukim sering dikaitkan dengan kawasan Kanaan dan daerah sekitarnya, sebuah tanah yang kelak dikenal sebagai tanah suci. Letaknya strategis, tanahnya subur, dan jalur perdagangannya penting. Kekayaan alam ini memperkuat dominasi kaum Jabarun. Mereka merasa memiliki legitimasi untuk menguasai wilayah dan manusia di dalamnya. Dari sinilah kesombongan kolektif tumbuh, diwariskan dari pemimpin kepada rakyatnya. Dalam gambaran sejarah yang beredar, Kanaan menjadi simbol wilayah yang dikuasai oleh kekuatan zalim sebelum datangnya para nabi. Kaum Jabarun menempatkan diri mereka sebagai penjaga wilayah, namun pada kenyataannya bertindak sebagai penguasa yang menindas. Mereka memandang kaum lain sebagai ancaman atau mangsa, bukan sebagai sesama manusia. Di tengah kemunculan kaum Jabarun, riwayat kembali mengaitkan nama Auj bin Unuk sebagai figur yang mewakili puncak kesombongan mereka. Ia digambarkan hidup di sekitar wilayah ini, menyatu dengan karakter kaum tersebut.
Tubuhnya yang besar dan usianya yang panjang membuatnya tampak seperti legenda hidup. Bagi masyarakat di sekitarnya, Auji bukan sekadar manusia, melainkan simbol kekuatan yang tak tertandingi. Kaum Jabarun membangun reputasi melalui cerita-cerita ketakutan. Kabar tentang kekejaman mereka menyebar jauh sebelum orang-orang melihatnya secara langsung. Setiap musuh yang mencoba mendekat akan gentar lebih dulu. Inilah kekuatan psikologis yang mereka manfaatkan. Ketika ketakutan telah menguasai hati manusia, perlawanan menjadi lemah, bahkan sebelum dimulai. Al-Quran berkali-kali menggambarkan pola seperti ini dalam sejarah umat terdahulu. Kaum yang kuat dan sombong seringkali merasa aman di balik benteng dan kekuasaan mereka. Mereka lupa bahwa kekuatan sebesar apapun tetap berada di bawah kehendak Allah. Sejarah kaum Ad menjadi peringatan bahwa tubuh tinggi dan kekuatan luar biasa tidak mampu menahan azab ketika kesombongan menguasai hati. Kaum Jabarun hidup dengan keyakinan bahwa dunia ada di tangan mereka. Mereka tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga secara mental. Rasa takut dijadikan alat kontrol. Setiap perintah harus ditaati, setiap perlawanan harus dihancurkan. Dalam sistem seperti ini, kebenaran tidak lagi diukur dari wahyu, tetapi dari siapa yang paling kuat. Bagi manusia-manusia beriman di sekitarnya, kaum Jabarun menjadi ujian besar. Mereka tampak tak terkalahkan, dan wilayah mereka terlihat mustahil ditembus. Namun di balik kekuatan itu, tersimpan kelemahan mendasar. Kesombongan telah menutup hati mereka dari kebenaran, dan penindasan telah menjadi jalan hidup mereka. Sejarah menunjukkan bahwa jalan seperti ini selalu berakhir dengan kehancuran. Kemunculan kaum Jabarun bukan sekadar catatan tentang manusia kuat, tetapi peringatan tentang bagaimana kekuasaan tanpa iman berubah menjadi tirani. Dunia kembali menyaksikan pola lama yang terulang. Dari sinilah kisah bergerak menuju babak yang lebih menentukan. Ketika kekuatan zalim ini akan berhadapan dengan perintah Allah melalui seorang nabi, dan ketakutan manusia akan diuji di hadapan iman. Pada masa ketika kekuasaan kaum Jabarun menguat dan wilayah tanah suci dikuasai oleh para penindas, Allah kembali mengutus seorang rasul untuk menegakkan keadilan dan membimbing manusia menuju kebenaran. Dialah Nabi Musa, seorang nabi yang dibesarkan dalam situasi penuh tekanan dan kezaliman. Sejak awal hidupnya, Musa telah menyaksikan bagaimana kekuasaan tiran memperlakukan manusia dengan kejam, dan bagaimana rasa takut dijadikan alat untuk menundukkan sebuah kaum. Bani Israel pada masa itu hidup dalam penderitaan panjang. Mereka berada di bawah penindasan, kehilangan kebebasan, dan dipaksa tunduk kepada kekuasaan yang zalim. Allah kemudian menurunkan pertolongan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dengan izin Allah, Nabi Musa membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka keluar menuju perjalanan besar yang akan menguji iman mereka secara nyata. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, kebebasan fisik tidak selalu diiringi kebebasan hati. Setelah keluar dari negeri penindasan, Bani Israel memasuki fase perjalanan yang penuh ujian. Mereka berjalan di padang pasir, menghadapi rasa lapar, haus, dan ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini, iman mereka diuji bukan hanya oleh kesulitan, tetapi juga oleh rasa takut terhadap masa depan. Mereka telah lama hidup di bawah tekanan, sehingga ketakutan telah tertanam dalam hati mereka. Ketika perjalanan membawa mereka mendekati tanah yang dijanjikan Allah, perintah besar pun datang. Allah memerintahkan Bani Israel untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan bagi mereka. Tanah ini bukan sekadar wilayah geografis, tetapi simbol janji, kebebasan, dan keberlanjutan hidup yang diberkahi. Perintah ini seharusnya disambut dengan keyakinan, karena Allah yang memerintahkan adalah Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kezaliman sebelumnya. Namun ketika kabar tentang penduduk tanah itu terdengar, hati Bani Israel kembali diliputi ketakutan. Mereka mendengar bahwa wilayah tersebut dihuni oleh kaum yang kuat, bertubuh besar, dan terkenal kejam. Kaum itu dikenal sebagai Jabarun. Cerita tentang kekuatan dan kekejaman mereka telah menyebar luas, menanamkan rasa gentar bahkan sebelum pertemuan terjadi. Ketakutan ini membuat iman yang seharusnya kokoh mulai goyah. Bani Israel memandang kekuatan manusia lebih besar daripada janji Allah. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan memasuki tanah itu selama kaum Jabarun masih tinggal di dalamnya. Pernyataan ini mencerminkan luka batin yang dalam. Meskipun telah menyaksikan mukjizat besar Lot terbela dan penindas ditenggelamkan, rasa takut kepada manusia masih mengalahkan rasa takut kepada Allah
Inilah ujian iman yang paling berat. Ketika ancaman nyata berdiri di depan mata, Nabi Musa berusaha mengingatkan kaumnya bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh musuh, melainkan oleh pertolongan Allah. Ia mengajak mereka untuk percaya dan melangkah maju dengan tawakal. Namun, suara ketakutan lebih keras daripada suara iman. Mayoritas memilih berhenti, merasa aman dengan menunda perintah Allah. Mereka tidak menyadari bahwa penundaan itu sendiri adalah bentuk kerugian. Di tengah suasana genting ini, tampak jelas kontras antara iman dan ketakutan. Dua orang dari kalangan Bani Israel yang beriman mencoba menguatkan kaumnya. Mereka mengingatkan bahwa jika Allah bersama mereka, tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan. Namun suara minoritas ini tenggelam oleh kecemasan mayoritas. Ketakutan terhadap kaum Jabarun telah menjadi bayang-bayang besar yang menghalangi langkah mereka. Peristiwa ini menegaskan satu pelajaran penting dalam sejarah manusia. Ujian iman tidak selalu datang dalam bentuk penderitaan, tetapi sering hadir dalam wujud rasa takut terhadap sesama manusia. Bani Israel berdiri di ambang janji Allah, namun tertahan oleh bayangan kekuatan dunia. Dan di balik bayangan itu, berdiri kaum Jabarun dengan sosak-sosak raksasa yang kelak akan memperlihatkan bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, ia tetap rapuh di hadapan kehendak Allah. Di timur Sungai Yordan, terbentang sebuah wilayah subur yang dikenal dalam sejarah sebagai Bashan. Tananja luas padang rumputnya hijau dan posisinya strategis sebagai jalur perlintasan penting. Namun di balik kesuburan itu, Bashan juga dikenal sebagai wilayah yang menakutkan. Daerah ini berada di bawah kekuasaan kaum Jabarun. Dan di sanalah, menurut riwayat yang beredar, berdiri sosok paling ditakuti dari mereka semua, Auj bin Unuk. Auj digambarkan sebagai raksasa yang kekuatannya melampaui manusia lain. Tubuhnya besar, langkahnya mengguncang tanah, dan keberadaannya saja cukup untuk menanamkan rasa takut. Ia bukan sekadar anggota kaum Jabarun, melainkan simbol puncak kesombongan mereka. Kekuasaan di Bashan dijalankan dengan tangan besi. Rakyat tunduk bukan karena keadilan, tetapi karena ketakutan yang terus dipelihara. Riwayat menggambarkan bahwa Auj memandang dirinya sebagai penguasa mutlak. Ia merasa wilayah Bashan adalah miliknya sepenuhnya, dan siapapun yang mendekat tanpa izin dianggap musuh. Kekuatannya dijadikan alat legitimasi. Selama ia mampu menundukkan manusia, ia merasa tidak perlu tunduk kepada siapapun, termasuk kepada Allah. Inilah bentuk kesombongan yang paling berbahaya. Ketika manusia merasa menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Kabar tentang kedatangan Nabi Musa dan Bani Israel perlahan sampai ke telinga kaum Jabarun. Namun bagi Auj, kabar itu tidak dianggap ancaman. Ia justru menertawakan rombongan yang dianggapnya lemah dan tidak berpengalaman. Dalam pandangannya, Bani Israel hanyalah kaum bekas budak yang hidup lama dalam ketakutan. Ia tidak melihat iman mereka, hanya melihat jumlah dan kekuatan fisik yang menurutnya tidak sebanding. Sikap meremehkan inilah yang menjadi ciri utama kesombongan. Al-Quran menggambarkan bahwa orang-orang sombong selalu memandang rendah kebenaran karena datang dari pihak yang mereka anggap lemah. Auj memandang Nabi Musa bukan sebagai utusan Allah, melainkan sebagai manusia biasa yang berani melangkah terlalu jauh. Ia tidak menyadari bahwa meremehkan seorang nabi berarti menantang kehendak Allah secara langsung. Bashan pada masa itu bukan sekadar wilayah geografis, tetapi simbol kekuasaan zalim yang telah lama berdiri. Benteng-benteng kokoh dan pasukan kuat membuatnya tampak tak tertembus. Bagi Bani Israel, nama Bashan saja sudah cukup untuk menumbuhkan rasa gentar. Di sanalah bayangan kaum Jabarun menjadi nyata, dan di sanalah ketakutan mereka menemukan wujudnya. Auj berdiri sebagai pusat dari ketakutan itu. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang kejam menjadikan namanya legenda hidup. Riwayat menyebutkan bahwa ia merasa tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandinginya. Kepercayaan diri ini berubah menjadi kesombongan yang menutup pintu hidayah. Ia tidak pernah mengambil pelajaran dari kehancuran kaum sebelum dirinya, meskipun sejarah telah memperlihatkan akhir yang sama bagi setiap penguasa zalim. Dalam pandangan Auj, kekuasaan adalah bukti kebenaran. Selama ia berkuasa, ia merasa berada di pihak yang benar. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip dasar iman, bahwa kebenaran datang dari Allah, bukan dari kekuatan manusia. Kesalahan inilah yang berulang kali menjadi sebab kehancuran umat terdahulu. Ketika Nabi Musa berdiri membawa perintah Allah,
Sebenarnya yang diuji bukan hanya Bani Israel, tetapi juga kaum Jabarun dan Auj bin Unuk. Bagi Auj, ini adalah momen ketika kesombongan mencapai puncaknya. Ia tidak hanya menolak perintah Allah, tetapi bersiap menunjukkan kekuatan fisiknya sebagai jawaban. Dunia sedang menyaksikan pertemuan antara kekuatan dunia dan kehendak ilahi. Disinilah kisah bergerak menuju titik konflik yang tak terelakkan. Auj bin Unuk raksasa yang merasa tak terkalahkan, berdiri di hadapan risalah Allah yang dibawa Nabi Musa. Ketakutan manusia akan diuji, dan kesombongan akan dihadapkan pada batas akhirnya. Bashan menjadi panggung, dan sejarah bersiap mencatat bahwa kekuatan sebesar apapun tidak pernah mampu mengalahkan kehendak Allah. Ketika kabar tentang keberadaan Bani Israel semakin dekat ke wilayah Bashan, kesombongan Auj bin Unuk mencapai puncaknya. Ia tidak lagi sekadar meremehkan, tetapi mulai mempersiapkan diri untuk menunjukkan kekuatan yang selama ini ia banggakan. Dalam pandangannya, rasa takut manusia lain adalah senjata terbaik. Jika ketakutan itu diperlihatkan secara nyata, maka tidak akan ada yang berani melangkah lebih jauh. Auj ingin menghancurkan keberanian sebelum pertempuran benar-benar terjadi. Riwayat-riwayat sejarah yang beredar menggambarkan satu tindakan yang menjadi simbol puncak keangkuhannya. Auj disebut mencabut sebongkah gunung besar dari tempatnya. Gunung itu diangkat dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikannya. Tujuannya jelas, menimpakan kehancuran sekaligus ketakutan kepada Bani Israel, agar mereka hancur bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Tindakan ini bukan sekadar unjuk kekuatan, ia adalah pernyataan kesombongan terbuka terhadap Allah. Auj merasa bahwa hukum alam tunduk kepadanya. Gunung yang kokoh, yang selama ini menjadi simbol keteguhan bumi, ia angkat seolah tidak memiliki berat. Dalam pikirannya, jika alam saja bisa ia tundukkan, maka tidak ada alasan untuk takut kepada Tuhan yang tidak ia lihat. Bagi Bani Israel, momen ini adalah ujian iman yang paling menegangkan. Di hadapan mereka berdiri ancaman yang tampak mustahil dilawan. Gunung yang terangkat itu seolah menutup langit, bayangannya jatuh menimpa perkemahan mereka. Rasa takut yang selama ini tertanam kembali bangkit. Namun di tengah ketegangan itu, iman diuji bukan dengan kekuatan, tetapi dengan tawakal. Al-Quran mengajarkan bahwa pertolongan Allah datang dari arah yang tidak pernah diduga manusia. Ketika semua perhitungan manusia berakhir buntu, disitulah kekuasaan Allah bekerja. Riwayat menyebutkan bahwa pada saat Auj mengangkat gunung tersebut, Allah mengirimkan sebab yang meruntuhkan kesombongannya. Apa yang ia anggap sebagai senjata, justru berubah menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Allah mengirimkan makhluk kecil yang melubangi gunung itu, sehingga keseimbangannya hilang. Gunung yang diangkat dengan penuh keangkuhan itu tiba-tiba jatuh. Tidak ke arah Bani Israel, melainkan melingkari leher Auj sendiri. Gunung itu berubah menjadi seperti kalung besi raksasa yang menjepit dan menahan geraknya. Kekuatan yang dibanggakan seketika tidak lagi berguna. Momen ini menjadi gambaran nyata tentang bagaimana Allah mempermalukan kesombongan dengan cara yang tidak terduga. Auj tidak dikalahkan oleh pasukan besar atau senjata canggih, tetapi oleh kehendak Allah yang bekerja melalui sebab paling sederhana. Gunung yang ia angkat sebagai simbol kekuasaan justru menjadi simbol kehinaannya. Bagi Bani Israel, peristiwa ini adalah pelajaran iman yang sangat besar. Mereka menyaksikan bahwa ancaman yang tampak mustahil dapat dihancurkan dalam sekejap oleh Allah. Ketakutan yang selama ini mengekang perlahan runtuh. Mereka belajar bahwa kemenangan tidak selalu datang melalui kekuatan tangan, tetapi melalui keyakinan hati. Auj bin Unuk, yang selama hidupnya merasa tak terkalahkan, kini terjebak oleh kesombongannya sendiri. Ia tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa melanjutkan ancamannya. Dunia menyaksikan satu hukum besar yang selalu berlaku. Ketika manusia mengangkat kekuatannya untuk menentang Allah, maka kekuatan itu sendiri akan menjadi sebab kehancurannya. Peristiwa gunung yang dicabut ini menjadi titik balik yang menentukan. Kesombongan yang telah dibangun selama ratusan tahun mulai runtuh dalam satu momen. Namun, kisah ini belum berakhir. Auj masih hidup, terjerat oleh kesombongannya, dan keadilan Allah belum sepenuhnya ditegakkan. Di hadapan mata manusia, babak akhir dari raksasa Bashan itu semakin dekat, dan sejarah bersiap mencatat bagaimana kekuatan dunia akhirnya tunduk di hadapan kehendak ilahi. Gunung yang melingkari leher Auj bin Unuk menjadi pemandangan yang mengguncang hati siapapun
yang menyaksikannya. Raksasa yang selama ini berdiri angkuh kini terhenti. Langkahnya tertahan oleh beban yang ia angkat sendiri. Kekuatan yang dibanggakan berubah menjadi belenggu. Dalam sekejap, dunia menyaksikan perubahan nasib yang tajam. Dari penguasa yang menakutkan, menjadi makhluk yang terperangkap oleh kesombongannya. Ouj mencoba bergerak, namun setiap usaha justru memperparah keadaannya. Gunung itu menekan, menahan, dan membatasi ruang geraknya. Ia tidak lagi bebas menentukan arah, tidak lagi mampu menebar ancaman. Rasa percaya diri yang selama ini menguasai hatinya runtuh, digantikan oleh kebingungan dan kemarahan. Namun semua perlawanan menjadi sia-sia, karena yang dihadapinya bukan kekuatan manusia, melainkan kehendak Allah. Bagi Ouj, momen ini adalah pertemuan pertama yang nyata dengan batas dirinya. Selama hidupnya, ia tidak pernah merasa terpojok. Setiap masalah diselesaikan dengan tenaga, setiap tantangan ditundukkan dengan kekuatan fisik. Namun, kali ini tidak ada musuh yang bisa dipukul atau ditindas. Yang mengurungnya adalah hasil dari kesombongannya sendiri. Ia terdiam di tengah kekuasaan yang runtuh, tanpa jalan keluar. Di sisi lain, Bani Israel menyaksikan peristiwa itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ketakutan yang selama ini membayangi perlahan memudar. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ancaman terbesar dapat dilumpuhkan tanpa pertempuran besar. Kejadian ini mengajarkan satu pelajaran yang tidak pernah bisa diberikan oleh kata-kata saja, bahwa Allah menolong hamba-Nya dengan cara yang tidak pernah disangka manusia. Ketika rasa takut mulai surut, keyakinan pun tumbuh. Bani Israel yang sebelumnya ragu mulai memahami bahwa kekuatan manusia bukan penentu akhir. Yang menentukan adalah siapa yang Allah kehendaki untuk menang. Peristiwa ini menjadi jawaban atas keraguan mereka, sekaligus teguran atas rasa takut yang pernah menguasai hati. Ancaman yang mereka takuti ternyata rapuh di hadapan kekuasaan ilahi. Kesombongan Aud bin Unuk kini terpampang jelas. Ia yang merasa mampu mengangkat gunung untuk menantang kebenaran, justru dikalahkan oleh gunung yang sama. Kejadian ini mencerminkan satu hukum besar yang selalu berulang dalam sejarah. Ketika manusia menggunakan kekuatan untuk menentang Allah, maka kekuatan itu akan kembali menimpa dirinya sendiri. Tidak ada kehormatan dalam kesombongan. Yang ada hanyalah kehinaan yang tertunda. Para pengikut dan kaum yang selama ini mengagungkan Auj mulai menyaksikan keruntuhan simbol mereka. Rasa takut yang menjadi fondasi kekuasaan Auji berubah menjadi kebingungan. Mereka melihat bahwa penguasa yang mereka andalkan ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut selalu rapuh, karena ia runtuh begitu ketakutan itu lenyap. Ouj masih hidup, namun secara hakikat ia telah kalah. Kesombongan yang selama ini mengangkatnya, kini menjatuhkannya ke titik paling rendah. Ia menjadi contoh hidup, bahwa kekuatan fisik tanpa iman tidak pernah membawa keselamatan. Di hadapan kehendak Allah, raksasa sekalipun tidak lebih dari makhluk yang lemah. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang manusia harapkan. Tidak ada pasukan besar, tidak ada senjata canggih, hanya intervensi ilahi yang bekerja melalui sebab yang sederhana. Inilah cara Allah menunjukkan kekuasaan-Nya agar manusia tidak menyandarkan hati pada apapun selain kepadanya. Saat kesombongan Auj dijatuhkan, sejarah bergerak menuju babak akhir. Raksasa yang terjerat oleh gunungnya sendiri kini menunggu keputusan terakhir. Keadilan Allah belum selesai ditegakkan. Dunia telah menyaksikan awal kejatuhannya. Dan tak lama lagi, akhir dari kisah Ouj bin Unuk akan menjadi pelajaran yang jauh lebih dalam bagi seluruh manusia. Keadaan Ouj bin Unuk yang terjerat oleh gunung menjadi pemandangan yang menandai runtuhnya kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Raksasa yang dahulu berjalan dengan angkuh, kini terhenti. Terbelenggu oleh beban yang ia ciptakan sendiri. Tubuhnya yang besar tidak lagi menjadi kelebihan, justru menjadi hambatan. Setiap gerakan terasa berat, setiap upaya melawan berubah menjadi kesia-siaan. Dunia menyaksikan bahwa kekuatan fisik memiliki batas yang tidak bisa ditembus. Dalam kondisi inilah, peran Nabi Musa tampil sebagai penegasan bahwa kemenangan tidak datang dari ukuran tubuh atau kekuatan tangan. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa Nabi Musa mendekati Ouj yang telah terperangkap. Di hadapan raksasa yang selama ini menebar ketakutan, Nabi Musa berdiri dengan keyakinan penuh kepada Allah. Tidak ada rasa gentar, karena yang ia bawa bukan kekuatan diri, melainkan perintah dan pertolongan dari Tuhan semesta alam. Ouj mencoba menunjukkan sisa kesombongannya. Ia berusaha bangkit, menggeram,
dan mengancam. Namun semua itu tidak lagi memiliki pengaruh. Kekuatannya telah terkuras oleh beban yang menjeratnya. Rasa percaya diri yang dulu memenuhi dadanya kini berubah menjadi kepanikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Auj menghadapi kenyataan bahwa ia tidak mampu mengendalikan keadaan. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Musa mengakhiri perlawanan Auj dengan satu tindakan tegas. Serangan itu bukan sekadar aksi fisik, tetapi simbol kemenangan iman atas kesombongan. Raksasa yang selama ratusan tahun hidup dengan keyakinan bahwa dirinya tak terkalahkan, akhirnya tumbang. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, mengguncang wilayah di sekitarnya. Kejatuhannya bukan hanya kehancuran seorang individu, tetapi runtuhnya simbol kekuasaan zalim yang selama ini menindas. Bagi Bani Israel, momen ini menjadi puncak pembuktian iman. Ancaman yang selama ini menghantui mereka akhirnya sirna. Ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi runtuh bersama tumbangnya Auj bin Unuk. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa janji Allah adalah benar. Kekuatan yang tampak tak terkalahkan ternyata rapuh di hadapan kehendaknya. Kematian Auj juga menjadi pelajaran bagi kaum Jabarun. Sosok yang mereka banggakan dan jadikan sandaran ternyata tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan kehilangan fondasinya. Ketika simbol kekuatan runtuh, rasa takut yang menopangnya ikut lenyap. Inilah hukum yang selalu berlaku dalam sejarah. Tirani bertahan selama manusia takut dan runtuh. Ketika ketakutan itu hilang, Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa kemenangan sejati berasal dari Allah. Peristiwa tumbangnya Auj bin Unuk menjadi gambaran nyata dari prinsip ini. Bukan pasukan besar yang menumbangkan raksasa, bukan pula strategi perang yang rumit yang mengakhiri kekuasaan zalim itu, adalah kehendak Allah yang bekerja melalui hamba-Nya yang taat. Bagi Auj sendiri, akhir hidupnya menjadi penutup yang tragis dari perjalanan panjang kesombongan. Umur yang panjang, tubuh yang besar, dan kekuatan yang luar biasa tidak mampu menyelamatkannya. Semua kelebihan itu justru menjadi saksi atas kehancurannya. Ia menjadi contoh abadi bahwa manusia yang menolak kebenaran akan berakhir dalam kehinaan. Sekuat apapun ia di dunia, ketika debu dari tubuh raksasa itu mengendap, sejarah mencatat satu pelajaran besar. Kekuatan duniawi tidak pernah abadi. Kesombongan selalu menemukan ujungnya. Dan pada saat itu, manusia baru menyadari bahwa satu-satunya kekuatan yang tidak pernah runtuh adalah kekuasaan Allah dengan tumbangnya. Auj bin Unuk, kisah mendekati akhirnya. Namun pesan yang ditinggalkan justru baru saja dimulai. Berakhirnya hidup Auj bin Unuk menutup satu bab panjang dalam sejarah manusia yang syarat dengan kesombongan dan penindasan. Raksasa yang pernah menakutkan generasi demi generasi, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Tubuhnya yang besar, kekuatannya yang luar biasa, dan umurnya yang panjang tidak mampu menolongnya ketika berhadapan dengan kehendak Allah. Dunia menyaksikan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kesombongan selalu berakhir dengan kehancuran. Kisah Auj bin Unuk bukan sekadar cerita tentang seorang manusia bertubuh raksasa. Ia adalah simbol dari pola yang terus berulang dalam sejarah umat manusia. Setiap kali manusia menjadikan kekuatan, kekuasaan, dan keunggulan fisik sebagai ukuran kemuliaan, saat itu pula mereka sedang melangkah menuju kehancuran. Kaum Jabarun hanyalah salah satu contoh dari banyak kaum kuat yang merasa kebal dari hukum Allah, namun akhirnya ditundukkan tanpa sisa. Al-Quran menegaskan bahwa kebinasaan umat terdahulu tidak pernah disebabkan oleh kelemahan mereka, tetapi oleh kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Auj bin Unuk hidup melintasi zaman, menyaksikan kehancuran peradaban sebelum dan sesudah banjir besar. Namun, pengalaman panjang itu tidak melembutkan hatinya. Ia justru semakin yakin bahwa dirinya istimewa dan berada di atas manusia lain. Inilah bentuk kebutaan hati yang paling berbahaya. Kisah ini juga menjadi cermin bagi Bani Israel dan umat setelahnya. Ketakutan mereka terhadap kaum Jabarun menunjukkan bahwa iman seringkali diuji bukan oleh penderitaan, tetapi oleh rasa gentar terhadap manusia. Ketika ancaman tampak nyata dan besar, manusia mudah lupa bahwa kekuatan sejati tidak berada di tangan makhluk, melainkan di tangan Allah. Namun ketika pertolongan Allah datang, ketakutan itu runtuh dengan sendirinya. Dari runtuhnya Auj bin Unuk, manusia diajarkan bahwa umur panjang bukan jaminan keselamatan, kekuatan fisik bukan bukti kemuliaan, dan kekuasaan bukan tanda kebenaran. Semua itu
hanyalah ujian. Jika disertai iman dan ketakwaan, ia menjadi jalan kebaikan. Namun jika disertai kesombongan, ia berubah menjadi sebab kehancuran. Inilah hukum Allah yang berlaku bagi setiap generasi tanpa pengecualian. Kaum Jabarun yang pernah menakuti manusia akhirnya lenyap dari panggung sejarah. Nama mereka tersisa sebagai peringatan, bukan sebagai kebanggaan. Benteng-benteng kokoh mereka runtuh, kekuatan mereka sirna, dan pengaruh mereka hilang. Sejarah tidak mengingat mereka karena keadilan atau kebaikan, tetapi karena kesombongan yang membawa kebinasaan. Bagi umat yang datang setelahnya, kisah ini menyimpan pesan yang sangat jelas. Jangan menilai kehebatan dari apa yang tampak oleh mata. Jangan tertipu oleh kekuatan, jumlah, atau kekuasaan. Semua itu bisa lenyap dalam sekejap jika Allah menghendaki. Yang bernilai di sisi Allah hanyalah iman, ketakwaan, dan kerendahan hati di hadapannya. O bin Unuk, yang pernah merasa mampu menantang Nabi dan mengangkat gunung sebagai ancaman, akhirnya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kesombongan yang ia banggakan berubah menjadi jerat yang menahannya. Ia menjadi bukti hidup bahwa manusia yang melampaui batas pasti akan dihadapkan pada batas yang tidak bisa ia langkahi. Dengan berakhirnya kisah ini, sejarah seolah mengulang pesan yang sama kepada seluruh umat manusia. Kekuatan sejati bukanlah pada tubuh, harta, atau kekuasaan, tetapi pada ketaatan kepada Allah. Kesombongan selalu membawa kehancuran, sementara tawakal dan iman selalu berujung pada pertolongan. Inilah pelajaran abadi dari kaum Jabarun. Sebuah kisah yang tidak hanya diceritakan untuk dikenang, tetapi untuk direnungkan dan dijadikan peringatan sepanjang zaman.